Saat berlayar tanggal 6 malam, kapal rajungan Yufu 888 mengalami kebakaran di dekat Fujian, Tiongkok. Ke-11 awak kapal termasuk kapten dan ABK Indonesia segera terjun ke laut. Saat itu ada sebuah kapal kargo Kepulauan Marshall yang lewat dan berhasil menyelamatkan 9 ABK Indonesia. Namun kapten dan seorang awak lainnya masih belum ditemukan. 马绍尔级货轮于富贵港西北方122海里处发现一艘本国籍渔船渔富888失火，目前已救起9名的印尼籍渔工，唯仍有2名本国籍的船员失踪待寻。 Ke-9 ABK Indonesia telah diungsikan oleh tim patroli laut. Mereka masih berupaya menemukan kapten kapal bermarga Yu Kuo Ming dan satu awak lainnya. Selain itu, kapten kapal ikan Yu Sun Seng 168 asal Liu Chiu Pingtong menyerukan permohonan keselamatan saat kapal kemasukan air akibat membentur karang di Eluan Pi tanggal 5 malam. Namun tim patroli laut tidak menemukan kapal di lokasi insiden karena kondisi cuaca buruk. Keempat awak kapal termasuk kapten dan satu ABK Indonesia masih belum ditemukan. Setelah 2 hari pencarian, ketiga awak kapal termasuk 2 ABK Indonesia berhasil diselamatkan pada tanggal 7 pagi dekat Green Island dan telah dikirim ke dermaga Hopihu. Satu awak lainnya masih dalam upaya pencarian oleh tim patroli laut dan udara. Taiwan tidak mengalami penambahan kasus lokal tanggal 7 Mei, namun mencatat 5 kasus positif dari luar negeri meliputi Inggris, India, dan 3 dari Filipina. Seiring kasus dari luar negeri yang melampirkan hasil tes negatif 3 hari menjelang keberangkatan namun tetap terdiagnosis positif, CECC menyatakan, selain mempertimbangkan keabsahan hasil tes, masih perlu mempertimbangkan apakah penderita telah berada pada masa inkubasi saat naik pesawat, karena tidak dapat diperiksa 3 hari sebelumnya. Selain itu, bila angka CT penderita berada di atas 30, mereka dari awal telah tertular, karena setelah 3 hingga bulan pasca penularan, mereka masih berada pada stadium negatif. Cadangan vaksin AZ dalam negeri saat ini memadai. Anggota militer, instansi militer, satuan sipil keamanan nasional, dan kalangan berusia 65 tahun ke atas diperbolehkan untuk vaksinasi per 10 Mei. CIA mengumumkan bahwa tingkat natalitas Taiwan di seluruh dunia berada di posisi terakhir. UN Eksekutif mengeluarkan kebijakan dengan menambah subsidi kelahiran yang mulai diterapkan per 1 Juli. Tunjangan cuti natalitas ditingkatkan dari 60% jumlah gaji yang diasuransikan menjadi 80%. Jumlah subsidi pemeriksaan kehamilan juga dinaikkan dari 10 kali menjadi 14 kali dan ditambah tes screening diabetes dan anemia untuk mengurangi resiko komplikasi pada ibu dan bayi serta penambahan tes ultrasound sebanyak 2 kali. Jumlah cuti melahirkan yang dibayar juga ditambah dari 5 hari menjadi 7 hari. Subsidi bayi tabung infertilitas juga diperluas. Rumah tangga berpenghasilan rendah tetap disubsidi maksimal $150.000 Taiwan. Rumah tangga yang bukan berpenghasilan rendah akan disubsidi maksimal $100.000 Taiwan untuk pertama kalinya dan pengajuan berikutnya maksimal $60.000 Taiwan. Diharapkan kebijakan ini dapat membantu 20 ribuan pasangan setiap tahunnya. 以每胎来计算的话呢，就是最高40岁以下就是6次，好，那未满45岁的就3次。 Tingkat natalitas Taiwan selama 10 tahun terakhir berkisar antara 1,1 hingga 1,2. UN Eksekutif menyatakan akan menganggarkan dana $10 miliar Taiwan untuk mendongkrak angka natalitas. MOF membuka pelaporan pajak lewat ponsel untuk pertama kalinya akibat pandemi. Warga hanya perlu memasukkan nama perusahaan Telkomsel, nomor ponsel, akte domisili, atau identifikasi ponsel untuk memilih satu dari ketiga pilihan yang ada. Setelah verifikasi, isi informasi dasar dan lanjutkan dengan membayar pajak. Nomor ponsel yang diisi harus menjadi milik pembayar pajak. Ponsel dengan pulsa bulanan setelah diverifikasi juga harus mematikan data seluler Wi-Fi. Bila warga mengajukan permohonan pembayaran, cicilan, atau membayar dengan uang tunai, meralat nama pasangan, mengasuh anggota keluarga, pemotongan pajak, dan sebagainya, tetap harus menggunakan sarana komputer atau membayar langsung di lokasi. 缴税服务网去做行动电话认证，再输入所谓健保卡号，你就可以完成认证。 MOF merevisi biaya hidup pokok setiap orang dari $175.000 menjadi $182.000 Taiwan. Bila pendapatan tahun lalu berkurang akibat pandemi, pembayar tidak dapat melunasi pajak selama masa pembayaran, ia boleh mengajukan perpanjangan masa atau membayar lewat cicilan.